Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kita sekalian. Sore hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan langsung kita rasakan nikmat itu yang langsung tunai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala sesuatu itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari yang kecil sampai yang besar, dari yang tidak bisa kita hitung sampai yang bisa kita hitung. Tapi nikmat Allah itu adalah betul-betul nyata, betul-betul terasa di dalam diri kita masing-masing. Jamaah yang berbahagia, tema ataupun judul yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah terkait dengan apa yang kita sebut sebagai sembilan atau ada 9 karakter ataupun 9 golden habits. Ada 9 kebiasaan yang kita harapkan atau yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja itu? Di antaranya adalah yang kita sebut sebagai 9 ini. Yang pertama adalah tadarus Al-Quran. Kebiasaan kita untuk deres Al-Quran. Tadarus itu mempelajari, membaca. Seperti tadi kita sudah membaca Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca, tetapi adalah kita mengambil hikmah atau apa yang perlu kita dari kandungan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Yang kedua adalah membaca. Mengapa kita membaca Al-Quran? Karena dengan membaca Al-Quran itu sendiri, seperti halnya Iqra, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ini adalah kebiasaan yang baik yang perlu kita programkan. Kalau setiap hari kita punya waktu-waktu
untuk membaca Al-Quran? Kapan waktu kita? Bisa kita alokasikan waktu setelah kita menunaikan sholat, dari waktu-waktu sholat yang kita laksanakan, bisa kita jalankan, kita bisa wujudkan untuk kita renungkan dari apa-apa yang kita baca. Karena Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Sehingga manusia itu tidak hanya manusia yang beriman, tapi adalah semua manusia itu adalah mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin hidup kita selamat, maka dengan membaca Al-Quran itulah. Jadi bacaan Al-Quran itu menjadi inspirasi kita setiap saat. Jadi apa saja yang kita lakukan itu bisa mengambil inspirasi bersumber dari Al-Quran. Maka dari itu, dengan membacanya, dengan kita mengkajinya, kita akan mendapatkan berkah, kita akan mendapatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi segala yang kita lakukan itu ada sumber, ada rujukannya, menjadi modal bagi kita untuk beraktivitas. Tidak ada aktivitas yang kita lakukan tanpa merujuk kepada Al-Quran. Nah, inilah. Jadi segala apa yang kita lakukan harus kita timbulkan menjadi inspirasi. Dan waktu-waktu yang kita miliki bisa kita gunakan zikir-zikir yang kita lakukan itu adalah dengan zikir yang bersumber atau yang merupakan berasal dari kandungan Al-Quran. Nah, kalau demikian itu akan memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan yang kita hadapi. Ketika kita menghadapi masalah, maka kembali kepada Al-Quran. Maka diwasiatkan oleh Nabi, kalau ketika Nabi itu meninggal, maka yang diwasiatkan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu akan memberikan suatu jaminan keselamatan bagi kita sekalian untuk bisa mencapainya, untuk bisa meraihnya. Yang berikutnya adalah membaca Al-Quran, kalau tadarus, kemudian membaca, kemudian beramal soleh, ya. Ini adalah menjadi kebiasaan yang kita lakukan. Karena dari apa yang kita lakukan, apa yang telah kita rasakan di dalam perjalanan kehidupan manusia ini,
akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita, akan menjadikan jaminan-jaminan dalam kehidupan ini adalah tergantung dari amal ataupun tergantung dari apa yang sudah kita lakukan. Akan menjadi jaminan, menjadi apa yang kita tuju, apa yang kita harapkan, apa yang ingin kita raih dari di dalam perjalanan yang kita lakukan. Maka dari amal-amal soleh yang kita lakukan akan memberikan garansi kepada kita dalam mewujudkan ataupun mencapai apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi membaca Al-Qur'an, kemudian tilawah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, kemudian tadi tadarus, kemudian membaca Al-Qur'an, kemudian mengikuti pengajian. Iya, yang ketiga dulu. Dari tadi ditinggalkan dulu. Jadi tadi yang pertama adalah tadarus Al-Qur'an, kemudian membaca Al-Qur'an, kemudian mengikuti pengajian. Nah, ini untuk membangun kebiasaan. Ini kebiasaan kita belajar. Kebiasaan belajar menjadi ini menjadi diri kita itu memiliki karakter pembelajar. Jadi dari 3 kebiasaan tadarus, membaca Al-Qur'an dan mengikuti pengajian. Ini adalah dalam rangka untuk kita punya pengetahuan, punya ilmu. Nah, kalau kita sudah memiliki karakter pembelajar, di mana saja, kapan saja kita ingin senantiasa mengembangkan pengetahuan yang kita milikinya. Ya, inilah akan membentuk diri kita menjadi memiliki karakter pembelajar. Ya, kita biasakan tadarus setiap hari. Jangan sampai ada hari terlewat tanpa tadarus Al-Qur'an. Nah, idealnya seorang muslim itu menghatamkan Al-Qur'an sebulan sekali. Idealnya setahun sekali kayak gitu. Kalau puasa kok gitu gampangnya nggih. Sebenarnya kita bisa ini. Ya, kita lebih banyak sibuknya ya, urusan dapur dan lain-lain. Ya, jadi tadarus Al-Qur'an itu idealnya seorang muslim itu menghatamkan Al-Qur'an sebulan sekali. Nah, ini standarnya. Kalau sahabat itu pernah ditanya oleh Nabi sebulan sekali, itu yang paling bawah ya, sampai pada tidak hanya 1 bulan. Nabi itu bisa dalam 1 malam itu khatam Al-Qur'an. Satu bulan, kemudian bisa 1 minggu,
bahkan kurang dari itu. Maka memang membiasakan membaca Al-Quran kurang dari 3 hari atau bahkan kita bisa untuk membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita lah. Jadi Al-Quran itu menjadi hiasan hati kita ya. Jadi setiap saat, setiap waktu kita terinspirasi dari Al-Quran. Ya, mungkin saya pernah membaca biografinya Ainun dan Habibie nggih. Membaca biografinya beliau. Mungkin Ibu sudah pernah nonton filmnya nggih? Pernah nggih? Nah, beliau itu ya selain ahli sholat puasa Daud, beliau juga senantiasa di kantornya ataupun di ruang kerjanya itu, kalau biasanya di kantor-kantor itu disetel Mozart kertas nih Bu, instrumentalia atau musik yang bisa merangsang saraf-saraf otak supaya betah kerja, tidak ngantuk, tidak selalu bersemangat. Nah, mungkin rumah kita itu perlu dikasih loudspeaker di mana Al-Quran itu live terus, seperti live-nya televisi yang menyiarkan Masjidil Haram ya. Itu kan selalu dilantunkan Al-Quran. Backgroundnya orang melakukan ibadah tawaf itu, tawaf di Mekah itu, di Ka'bah. Itu tidak terputus-putus ini. Jadi kalau kebiasaan kita membaca Al-Quran, kemudian Al-Quran ini menginstall memori dan mindset pikiran kita supaya aktivitas kita itu Quran menjadi inspirasi di dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Maka kalau kita bisa setiap bulan itu menghatamkan Al-Quran, itu luar biasa. Caranya gimana ya? Ada yang punya cara? Kalau kita satu hari satu juz, satu hari berapa? Kalau satu hari satu juz ya, 1 bulan khatam. Itu kita jadikan hari-hari kita itu seperti Ramadan ya. Sehari 1 lembar aja udah berat ya. Tapi sebenarnya kalau kita manage betul, istiqomah insya Allah bisa ya. Jadi semalam mungkin kalau setiap 1 juz itu kan 10 lembar nggih. Nggih. Nah dibagi 5 nggih. Setiap habis sholat 5. Abot mboten nggih. Tasih abot nggih. 2 lembar nggih. 2 lembar. Perlu dicoba nih. Di program peksa nek. Tapi ya biasanya urusannya kadang nggih. Mungkin seminggu bisa, tapi minggu berikutnya belum tentu nih. Memang itu ya. Tapi itu kalau bisa luar biasa ya. Jadi satu bulan 1 kali khatam Al-Quran. Ya pol-pole kalau tidak bisa ya
setahun sekali kita khatam Al-Quran. Ya kita. Tapi coba kita tambahkan, kita programkan lagi. Jadi kalau kita sudah membiasakan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian mengikuti pengajian setiap panjenengan ngaji setiap seminggu sepisan nggih. Nggih. Perlu ditambah dosisnya. Kalau ada pengajian, kalau di masjid ini Ahad pagi. Ahad pagi niku wonten jaburanipun niku. Nggih. Jadi tidak hanya sekedar ngaji, rohaninya dapat, jasmaninya juga dapat. Nah, ini. Jadi kalau kita sudah membiasakan dengan membaca tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran dan pengajian, ini menjadi kebiasaan kita belajar. Ketika sudah menjadi kebiasaan, akan menjadi karakter. Karakter kita menjadi pembelajar. Jadi nek mboten rawuh pengajian iki ketok ada sesuatu yang kurang. Nah, jadi kita berburu pengajian di mana-mana, kalau ada waktu ya kita ikut pengajian. Ya, kalau kita sudah purna atau kita tidak ada pekerjaan yang lain tadi, maka Rasulullah bersabda, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai kita meninggal. Ya. Jadi yang namanya menuntut ilmu bukan hanya pendidikan formal, tapi pendidikan untuk life skill atau untuk kehidupan kita, itulah justru ini yang penting yang harus kita pelajari, atau ilmu yang fardu kifayah yang wajib untuk kita tunaikan, yaitu ilmu agama. Kemudian yang berikutnya yang keempat ya, tertib sholat. Sholat yang kita tunaikan itu adalah sholat. Mengapa sholat itu harus tertib? Karena sholat ini adalah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama dari amal-amal yang kita miliki. Itu adalah sholat kita. Ketika sholat kita itu sudah oke, maka insya Allah semuanya amal akan oke. Maka kita tertib di dalam sholat. Sholat wajib sehari semalam 5 kali, 2, 4, 4, 3, 4. Ya. Ini passwordnya nggih. 2, 4, 3, 4. Ini tidak boleh kita tinggalkan, harus kita laksanakan. Sesibuk apapun kita among tamu, jangan kita tinggalkan sholat yang kita lakukan. Tertib. Jadi secara kuantitatif itu adalah jumlahnya.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah sholat itu tidak hanya sholat wajib ya. Mungkin sholat wajib sudah lewat, sudah semuanya menunaikan. Tapi sholat sunat itu apakah kita bisa istiqomah? Sholat sunat itu kalau dari subuh ya, kita mulai qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu 2 rakaat. Kemudian qobliyah duhur 2 rakaat. Kemudian setelah duhur 2 rakaat, 4 rakaat nggih. Sampun pinten niku? 6. Kemudian qobliyah asar. Qobliyah asar nggih. Qobliyah asar. Yang enggak ada ba'diyah asar. Yang enggak ada adalah setelah asar enggak ada. Sebelum asar. Jadi sebelum sholat asar kita tunaikan 2 rakaat. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat. Ba'diyah maghrib. Kemudian qobliyah dulu. Qobliyah itu sebelum ya, qobliyah. Sebelum isya dan sesudah isya. Berapa? 12. 12 rakaat. 14. Itu kuantitas. Tambah lagi sholat sunat yang lain. Sholat duha. Kemarin kita bahas sholat duha itu adalah sedekah nggih. Sedekah ruas-ruas sendi-sendi di dalam tubuh kita. 360 sendi. Kalau kita sholat duha 2 rakaat itu kita menyedekahi sendi-sendi yang ada di dalam tubuh kita dari 360 sendi dalam hadis itu 360 sendi. Nah, itu sholat duha. Sudah rutin? Insya Allah nggih, gampang sholat duha. Begitu matahari sudah tergelincir, sudah tinggi, maka kita menunaikan sholat sampai menjelang sholat duhur. Itu waktu duha. Nah, kemudian sholat tahajud. Nah, ini amalan yang afdal ataupun menjadi amalan dari orang-orang yang soleh, karena sholat itu adalah menjadi karakter dari orang-orang yang soleh. Amalan salafus soleh itu adalah sholat. Maka kalau melihat seseorang itu, lihat aja apa sih pekerjaan malamnya itu. Apakah malam itu berapa jam, Ibu? Habis maghrib sampai
Malam itu setelah Isya nggih. Isya sampai sebelum subuh. Berapa jam? Isya itu jam 7 nggih. Jam 7 sampai jam 4 deh, 4.30. Berapa jam niku? 9,5 jam. Nek nggo ning Jakarta wis cukup nggih. Mun tekan seniki nggih. Itu dibagi menjadi 3 paruh waktu untuk bisa menunaikan sholat malam itu. Nisful lail berarti adalah setengahnya itu, tengah-tengahnya. Jadi tengah-tengahnya jam 9 berarti adalah 8 ataupun 7 nggih. Nah, itu malam. Bagaimana kita ahya al-lail, menghidupkan malam-malam yang kita miliki. Ya memang di dalam tubuh kita itu ada hak ya. Istilahnya tidak kita gunakan penuh waktu 9 jam malam itu hanya untuk bergadang. Tapi badan kita adalah punya hak untuk istirahat ataupun untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan kegiatan yang ada di malam. Maka bisa dibagi waktunya, sepertiga untuk istirahat, sepertiga untuk sholat atau untuk tidur, kemudian untuk ibadah dan aktivitas yang lain. Nah, ini para ahli sholat malam ini adalah menjadi amalan yang sangat ditunggu-tunggu atau menjadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan untuk kita bisa mencapai ataupun mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sholat duha itu bisa mendatangkan rizki ataupun memudahkan rizki kita, hadirnya rizki kita karena amalan kita, ya tidak hanya kita berpaku pada sholatnya itu saja, tapi juga harus ada ikhtiar yang lain itu. Harus ada ikhtiar, karena tidak hanya dengan sholat saja. Nah, sholat malam itulah menyebabkan seseorang itu bisa mendapatkan maqamah mahmudah, tempat yang mulia, tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tertib puasa itu. Puasa kita yang kita lakukan, puasa bagaimana kita menjalankan ibadah yang kita lakukan. Tertib puasanya. Ramadan jelas itu adalah puasa Ramadan. Di bulan Muharram puasa Syuro, puasa 9 ya. 9 Muharram 11. Ya, ini Nabi ketika mau meninggal dunia menyampaikan apabila beliau masih sugeng maka akan menunaikan ibadah ataupun puasa Tasu'a ya. Puasa pada tanggal 9 dan Asyura 9 atau 10 dan 10. Namun Nabi meninggal sehingga ini menjadi puasa sunnah. Kemudian kalau puasa Senin Kemis sudah biasa nggih.
puasa kita tunaikan. Kemudian Ayyamul Bid 11, 13, 15 ya. 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Ini sudah bulan tanggal berapa ini? Pas ya, Ayyamul Bid ini. Nah, ini kita tertib kita lakukan puasa-puasa sunnah. Selain juga puasa wajib adalah puasa-puasa sunnah yang kita lakukan. Nah, ini menjadi kebiasaan kita, menjadi ladang bagi kita. Kemudian juga tertib zis, zakat, infak, sedekah. Zakat, infak, sedekah. Zakat kita, zakat fitrah itu wajib, zakat jiwa, di mana jiwa yang lahir sebelum sholat Idul Fitri maka wajib membayar 2,5% ya, untuk kita tunaikan makanan pokok yang biasa kita konsumsi sesuai dengan wilayah daerahnya masing-masing. Kalau makanan pokoknya kurma ya kurma yang kita tunaikan. Kalau makanan kita adalah rojo lele, beras atau nasi rojo lele, ya rojo lele yang kita keluarkan. Jangan kita makan rojo lele yang di zakat atau yang dikeluarkan itu adalah lele rojo. Nah, tidak sama. Jadi harus sama. Syukur lebih baik untuk kita tunaikan. Jadi itu tertib. Kita hitung kalau kita punya usaha selama 1 tahun, katakanlah kalau kita mulai itu zakat mal ya, zakat mal, kita punya usaha buka toko selama 1 tahun, kemudian keuntungan yang dicapai melebihi nisab 85 gram emas. Pinten 85 gram emas. Seniki Mas Juli pinten regane? Pinten? 1.300.000 ya. 24 karat. 23. Oke. Dihitung ya. 1.300.000 kali 85. Pinten? Satu juta, 100 juta, 110.500. Usaha yang kita lakukan mencapai 110 juta, maka wajib mengeluarkan zakat mal 2,5%. Jadi
keluarkan apa yang kita usahakan. Nah itu kalau di sini nggak ada yang ngoyak-ngoyak gitu. Tidak ada yang ngejar-ngejar panjenengan seperti petugas pajak. Panjenengan berapapun pendapatannya itu dikejar pajaknya. Semuanya dipajaki, listrik, air, telepon, kemudian pulsa, nopo mawon yang ada itu ada pajaknya. Tapi kalau zakat ini adalah kejujuran kita masing-masing. Itu adalah wujud dari ketaatan, ketulusan kita menjadi habit, menjadi kebiasaan yang tertib yang kita lakukan. Kalau kita bekerja atau sebagai pegawai selama 1 tahun pendapatan kita mencapai 110 juta, maka wajib kita mengeluarkan zakat. Ya, sekalipun sebagai pegawai rendahan kita dapat pendapatan yang lebih aman, ya kita memang tahu kalau gaji kita itu tidak mencapai itu. Tapi kita bisa mengeluarkan. Katakanlah lebih amannya setiap kita mendapatkan langsung kita tunaikan zakatnya. Hari ini dapat 1 juta untung bersih, ya keluarkan 25.000 rupiah. Jadi setiap 1 juta 2,5% adalah 25.000. Jual rumah, jual tanah, jual kapling, atau jual keahlian, mungkin sebagai profesi tertentu, jadi dokter, sehari sekali suntik bersih itu berapa juta itu? Mungkin 30 juta karena pasiennya adalah 30, sekali suntik 2 juta. Nah, maka keluarkan 2,5%-nya itu. Langsung kita tunaikan. Syukur dikirimkan kepada lembaga amil zakat, LAS. Mungkin kalau di masjid kita ya kotak itu. Cuma kalau di masjid kita tidak ada yang beda. Karena kalau zakat itu nanti 8 asnaf yang berhak itu. Tapi kalau kita masukkan kotak itu kan akan dianggap sebagai infak itu. Infak itu pengelolaannya terserah amilnya ataupun panitianya, pengelolanya. Tapi kalau zakat itu betul-betul ditujukan kepada 8 orang yang berhak, dari fakir, miskin, ghorim, ibnu sabil, fisabilillah. Nah, itu 8 orang yang berhak untuk menerima zakat. Nah, zakat mal ini lebih untuk pemberdayaan, untuk mengatasi kemiskinan. Jadi bisa merubah dari orang yang menjadi mustahik dengan adanya zakat mal ini bisa menjadi muzaki. Jadi dia bisa mendapatkan modal kerja yang cuma-cuma karena adanya skema zakat mal itu. Maka kebiasaan beramal ini akan membangun karakter kepada kita, karakter pengamal soleh atau orang yang mempunyai amal soleh atau
karakter beramal soleh, yaitu dari tertib sholat, tertib puasa, tertib zis. Nah, ini akan membangun jiwa dan semangat kita menjadi amal soleh. Nah itu ya udah 3 nggih. 6. Kemudian ya yang ke-7 ini adalah membangun kita untuk menjadi pejuang, yaitu berorganisasi. Mengapa kita harus berorganisasi? Ya, supaya kita mempunyai kekuatan. Apa saja dari kita ada di masyarakat, dari RT, dari pengajian, majelis taklim, takmir, atau mungkin panjenengan aktif di ormas, itu adalah akan membentuk kita menjadi bermental sebagai pejuang, karena tidak ngurusi awake dhewe. Mungkin kalau ngurusi diri kita sendiri sudah cukup ya. Tapi saatnya kita aktif di organisasi untuk tadi bersilaturahmi, sekaligus juga kita menjadi pejuang, mengajak orang lain, menggerakkan orang lain dengan berdakwah. Maka kita di takmir ini ada kepengurusannya. Ya tadi untuk mengelola, untuk mengajak. Kalau tidak ada yang mengajak, maka kejahatan itu akan menggerogoti. Kejahatan aja organisasinya sangat luar biasa. Sekarang ini fenomenanya Masya Allah, di luaran sana judi, kemudian narkoba, dan istilahnya pekat itu mereka dengan organisasi yang rapi. Maka kita untuk beramal soleh itu juga harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang rapi, organisasi yang rapi, ada pembukuan yang rapi, ada pencatatan yang rapi dari keuangan, berapa yang masuk, berapa yang dimanfaatkan, bagaimana pentasarufannya, penggunaannya. Ini adalah dalam rangka untuk tadi mengembangkan, ini adalah sebagai suatu perjuangan untuk mengajak, untuk sabar dalam kebenaran, karena di dalam organisasi itu kan juga kita diuji juga, uji kepemimpinannya, uji kesabaran kita, karena kita harus menyamakan berbagai macam pemikiran. Setiap orang punya pikiran yang berbeda-beda. Nah disitulah kita juga diuji senantiasa supaya kita sabar di dalam berorganisasi, supaya kita berdakwah, berorganisasi. Ini adalah sebuah perjuangan, saling mengajak untuk mengikuti kebenaran dan mengajak untuk sabar dalam kebenaran. Sebab kalau tidak sabar di dalam kebenaran itu, kita sudah tergoda atau bergeser kepada yang batil. Ya, ini banyak sekali ya. Mungkin sekarang adalah musim PPDB ya, penerimaan siswa baru. Siswa baru itu biasanya kuotanya terbatas, peminatnya banyak. Maka kalau tidak hati-hati, ini bisa saja orang itu bisa tergoda melalui ordal itu, melalui orang dalam, punya orang dalam.
Akhirnya tadi bisa melakukan riswah ataupun suap menyuap untuk bisa memasukkan anaknya atau saudaranya. Disinilah memang kita diuji memang di dalam berorganisasi, di dalam kita untuk mengembangkan ini. Nah, dari 3 hal atau tadi dari karakter, kemudian menjadi yang kedua ini adalah, yang ketiga ini adalah berorganisasi dan berdakwah dan berorganisasi. Jadi berdakwah itu adalah mengajak orang untuk kebaikan, tapi kalau ngajak dewe secara pribadi kekuatannya seperti apa? Kecil. Tapi kalau kita keroyokan bareng-bareng berjamaah dengan organisasi makin kuat. Ya. Nah, memang ketika kita sudah masuk di dalam berorganisasi, itulah kita sudah mempunyai karakter menjadi pejuang. Dibutuhkan pejuang TPQ nggih Bu. Wedi, Bu Mudian nggih. Bu Teguh, ya, pejuang pendidikan, anak-anak kita itu dibekali. Jadi jangan panjenengan jadi kader napa nggih? Kader PKK, kader ini berjuang. Niatkan itu sebagai ibadah. Kalau tidak ya yang ini kesel dan anyel, mangkel, nesu tok. Ibadahnya enggak ada. Nah, disitulah kita berjuang. Berjuang di posyandu lansia. Nah, ngopeni konco-koncone sing senior. Itu sabar. Sabar itu ujian. Itu ladang amal bagi kita. Ngopeni posyandu remaja. Memproteksi anak-anak kita, generasi muda kita supaya tidak stunting, supaya mereka itu tidak terjerumus kepada pergaulan bebas dan narkoba. Nah, inilah yang harus kita tumbuhkan sehingga 9 kebiasaan baik ini ya, berdakwah dan berorganisasi, marilah di mana saja organisasi kita itu adalah untuk fastabiqul khairat, ngajak kebaikan secara berjamaah bersama-sama, sehingga hidup kita akan menjadi muslim yang sejati, itu menjadi bekal kita untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Makaten semoga Allah meridhoi kita dan memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa berbuat dan beramal yang terbaik sehingga kita kelak selamat di dunia dan akhirat. Terima kasih Bu Rang. Nanti dirahasiakan untuk PR. Matur nuwun.